Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam Renungan Hidup dalam Iman. Nah, pagi hari ini saya mengajak setiap kita untuk merenungkan kembali tentang pertumbuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita membaca bersama dari Lukas 2 ayatnya yang ke-52. Kita baca bersama Lukas 2 ayatnya yang ke-52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang mempunyai anak baby tentu tahu betapa frustrasinya kita ketika kita melihat anak kita yang sudah berusia 2 tahun lebih, namun mereka belum bisa berbicara, belum bisa berjalan. Saya mengerti perasaan para ibu yang mungkin akan berjuang, bahkan juga mungkin mencari para psikolog, melakukan banyak terapi sehingga anak ini bisa bicara atau setidaknya berjalan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa? Karena setiap kita menginginkan pertumbuhan yang normal, pertumbuhan yang sehat di dalam kehidupan anak-anak kita. Kita tahu perkembangan anak, perkembangan usia seperti ini seharusnya sudah bisa bicara. Di usia seperti ini, di dalam perkembangannya harusnya sudah bisa berjalan dan lain sebagainya. Dan kalau itu tidak tercapai, tentunya kita menjadi sangat frustrasi, sangat kecewa. Nah, saudara, demikian halnya juga ketika kita bicara tentang kita sebagai orang percaya. Mungkin kita jarang sekali memikirkan bagaimana perasaan Tuhan sebagai Bapa kita ketika melihat anak-anaknya yang sudah berusia sekian lama di dalam menjadi orang Kristen, namun ternyata belum menunjukkan ciri-ciri pertumbuhan di dalam kehidupannya. Saya ingat Bapak Ibu, di dalam satu masa satu-satunya alat untuk menakar dan mengukur seseorang itu dianggap cerdas, dulu sekitar abad 20, itu ada yang disebut dengan kecerdasan intelektual. Jadi orang dianggap cerdas kalau dia memiliki kecerdasan intelektual. Makanya orang mengejar pencapaian yang berbicara tentang intelektual. Tapi kemudian ada satu penemuan yang terbaru oleh Daniel Goleman ketika dia bilang enggak, bukan IQ, bukan kecerdasan intelektual yang menjadikan seseorang itu sukses. Namun dia katakan adalah kecerdasan emosi. Kemudian paradigma ini runtuh, muncul lagi yang terbaru di akhir abad 20 yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Para penemu ini mengatakan seseorang itu bisa sukses di dalam kehidupannya bukan hanya karena dia memiliki kecerdasan intelektual, bukan karena dia memiliki kecerdasan emosi kemampuan mengelola perasaan, emosi, mengelola konflik dan sebagainya, bukan hanya itu. Tetapi ketika seseorang itu memiliki kecerdasan spiritual. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca sebenarnya ayat yang kita baca tadi itu, penemuan-penemuan oleh para psikolog ini bukan hal yang baru dalam Alkitab. Di dalam pasal 2 ayatnya yang ke-52 ini, di sana sebenarnya kita menemukan bahwa dikatakan Yesus makin bertambah besar. Dan pertumbuhan Yesus ini sebenarnya mengacu kepada pertumbuhan dari berbagai aspek. Pertumbuhan secara fisik yaitu bertambah besar. Pertumbuhan secara emosi yaitu bertambah hikmatnya. Dan juga pertumbuhan secara spiritual yaitu ketika dikatakan dia dikasihi oleh Allah. Tidak mungkin seseorang dikasihi oleh Allah ketika hidupnya tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Bahkan ada yang terakhir dikatakan makin dikasihi manusia. Ini bicara tentang relasi secara sosial. Nah, kerangka yang diberikan oleh penulis Injil Lukas ini mau menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya kita sebagai orang-orang percaya seharusnya tujuan kita juga adalah mengarah ke sana. Pertumbuhan di berbagai aspek. Pertumbuhan fisik, pertumbuhan intelektual, pertumbuhan emosi, pertumbuhan spiritual. Tetapi kalau Bapak Ibu kita mau jujur, mana yang lebih superior dari semuanya? Beberapa orang mengatakan yang paling superior adalah kecerdasan spiritual. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata kecerdasan spiritual itu mencakup
Ya, banyak hal, baik yang mencakup di dalam kecerdasan emosi. Misalkan kecerdasan emosi mengelola konflik, mengelola memecahkan masalah dan lain sebagainya. Dan orang yang memiliki kecerdasan spiritualitas ya, yang baik, yang sehat, ini akan memiliki impact, dampak baik di dalam dia mengontrol emosinya, bahkan juga menghasilkan buah seperti yang dikatakan di dalam Galatia. Buah roh itu apa? Kasih, kesabaran, dan lain sebagainya. Ini hasil dari kecerdasan spiritual yang kemudian menghasilkan kecerdasan emosi. Maka dikatakan buah roh yang ke-9 adalah pengendalian diri. Maka saya yakin Bapak Ibu, ketika setiap kita berbicara tentang pertumbuhan, ya, jangan sampai kita hanya mengacu kepada satu aspek saja. Misalkan kepada anak-anak kita hanya menginginkan mereka secara intelektual saja terus bertumbuh gitu ya. Sehingga semua kita leskan di semua mata pelajaran. Tetapi apakah kebutuhan akan spiritual yang baik dan sehat ini juga kita tanamkan terhadap anak-anak kita sebagai generasi-generasi di masa yang akan datang untuk gereja. Ketika kita sebagai orang tua yang memiliki tanggung jawab mendidik, membesarkan mereka sejak dari kecil ini, maka seharusnya kecerdasan spiritual ini menjadi sesuatu hal yang paling prioritas. Ya, tanpa mengesampingkan untuk mereka mengejar intelektual dan lain sebagainya. Maka saya yakin Bapak Ibu, generasi-generasi yang akan datang, yang akan melayani Tuhan di dalam gereja, yaitu generasi muda saat ini, ya, mereka akan memiliki pertumbuhan di semua aspek ini. Karena dari sekarang kita sudah menanamkan ini kepada mereka. Maka mari kita mengevaluasi diri kita baik secara pribadi. Kalau kita bicara tentang pertumbuhan gereja sebagai tema kita, tema di gereja kita bulan ini pasti harus dimulai dari pertumbuhan secara personal oleh pribadi lepas pribadi. Gereja tidak akan pernah mengalami pertumbuhan jika pribadi lepas pribadi tidak mengalami satu pertumbuhan di dalam kehidupannya. Maka gereja itu akan kokoh, gereja itu akan terus bertumbuh ketika di dalamnya terdiri dari anak-anak Tuhan yang sudah mengalami satu pertumbuhan. Sehingga ini akan berdampak dan memiliki impact di dalam gereja. Mari saudara, kita boleh terus mengevaluasi diri kita sejauh mana kita boleh terus mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan apa yang menjadi prioritas kita. Baik untuk anak-anak kita dan juga untuk diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, materaikan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Ketika kami boleh membahas tentang pertumbuhan, tolong agar kami boleh tidak berpuas diri dengan pertumbuhan yang kami boleh alami saat ini, tapi kami terus merasa kurang dan terus kurang untuk kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga kami boleh terus menikmati waktu-waktu disirami oleh firman Tuhan, bahkan juga menikmati firman Tuhan yang boleh terus membekali kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.